saya nyaman loh di situ. Memang saya sudah dengan mereka gitu. Jadi Waria adalah saya adalah Waria bukan? Tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di Liunis Channel. Dan kali ini aku lagi ada tamu nih. Ini teman lama bertemu kembali. Aduh, gimana ya? Kok jadi baper? Ini adalah mantan aktivis. Aktivis apa ya? Kita tanya langsung. Cus yuk, kita ngobrol sama Kak Ito. Sip. Kak Ito gimana kabar? Alhamdulillah sehat, baik-baik aja. Baik. Alhamdulillah baik. Lama ya nggak ketemu ya? Kangen nggak? Enggak sih. Aduh. Cuma maksudnya pengen nanya kemana aja gitu. Kayaknya ya, yang nggak kangen aku itu rugi loh. Rugi ya? Kangen kok maksa? Iya, biasanya katanya. Iya. Terus gimana nih? Kegiatannya sekarang apa? Masih aktif? Secara pekerjaan saya sudah resign dari 2 tahun yang lalu ya. Juga udah ada Iin di sana gitu. What? Iin siapa? Anak saya dong, karena saya penggemar Bimbo. Jadi saya kelas 4 SD itu sudah dijejali lagu-lagu pop ya. Di antaranya lagu Bimbo. Kok suara perempuan ini kok enak banget, mendayu, mendesah, serak-serak gitu. Setelah aku buka, siapa ini? Oh, Iin Parlina. Aku abadikan. Nanti kalau aku punya anak perempuan aku kasih nama Iin Parlina. Beneran gitu. Punya anak perempuan? Alhamdulillah. Disembadani gitu ya kalau orang Jawa Timur. Iya, alhamdulillah buat teman hidup. Gitu ya. Iya. Cari dong yang lain selain Iin. Nanti di tahun 2024. Amin. Diaminin kan? Amin. Semua doa itu bagus. Iya. Bagus. Jadi itu sekarang sudah resign tapi masih ini enggak masih? Masih. Resign itu kan secara pekerjaan ya karena saya itu sudah tua lah ya yang jelas ya. Udah hampir kepala 5 gitu kan. Apa ya? Ya. Tapi bagi saya aktivis itu bukan hanya kita terikat dengan satu pekerjaan ya, kita apa gitu, enggak. Aktivis itu memang ya saya peduli aja gitu loh. Dia bukan siapa-siapa saya, tapi saya ini peduli gimana. Kan kayak gitu kan. Iya. Menolong itu kan tidak harus dengan materi, karena materi saya nggak punya, mungkin kamu yang lebih punya gitu. Amin. Jadi diaminin aja ya. Jadi ya apa yang saya bisa lakukan sepanjang itu baik dan ya baiklah gitu ya. Sayanya mampu gitu. Ya ayo gitu, lepas dari masalah saya masih jadi aktivis atau tidak gitu. Tapi ngomong udah panjang lebar kayak gini, aktivis opo? Oh iya. Iya kan? Saya bercerita dulu boleh dari awal ya. Saya kan masuk LSM itu kalau tidak salah tahun 2006 ya. Itu anak saya masih SD kelas 2. LSM? Ya, lembaga ya setauku sosial masyarakat gitu ya. Itu tahun 2006 dan saya mendampingi mbak-mbaknya yang pada suka keluar malam gitu. Mbak? Iya. Siapa ya Mbak? Ya itu yang pada suka ada keluar malam di Gang Sadar misalnya kan kayak gitu ya. Itu teman kita semua, saudara kita semua gitu. Jadi sebentar, ini LSM apa ya? Namanya saya itu LSM LPPSLH dulu. Ya. LPPSLH. Ya. Apa itu? Lembaga penelitian pengembangan sumber daya lingkungan hidup. Sumber daya lingkungan hidup. Kebetulan di lembaga itu kan ada beberapa program ya. Di antaranya ada program perkotaan. Nah, kemudian berarti ada perdesaan ya? Ada. Wilayah itu disaring, ada berapa orang yang nantinya jadi PE gitu, peer educator atau kader penggerak gitulah. Kebetulan saya dimasukin gitu. Jadi ya mulai saat itu saya jadi PE-nya LPPSLH gitu. Saya pertama itu mendampingi mbak-mbak itu teman-teman WPS gitu ya. Teman-teman WPS kan di Purwokerto ada tuh di apa kayak
jalan gerilya gitu. Dulu kan sering ya, kalau sekarang emang udah kelihatan jarang gitu. Terusnya ada yang di Batu Raden tapi ada juga yang di sana PE untuk Batu Raden juga ada gitu. Saya di bagian bawah gitu. Di situ ya sehari-harinya saya itu membagikan media KIE, kadang-kadang berupa apa sih ya, kayak stiker, kayak buku pandu, buku saku gitu. Terus namanya kan outreach ya, saya ke pangkalan gitu kan, kadang-kadang nanti nempelin ya tentang informasi. Pangkalan apa itu? Pangkalan Brandan di Kota Medan. Enggak, masih teman-teman yang suka bermangkal ada di Jalan Raja Wali, ada di Jalan Gerilya gitu kan. Iya, pangkalan teman-teman itu tempat tadi mejeng ya. Gitu, tempat mejengnya teman-teman gitu. Terusnya dikasih stiker ya tentang tapi belum kenal sama teman-teman gitu. Ya mayoritas saya sudah kenal. Ya kalau nggak kenal kita mau masuk kan susah ya. Adanya biasanya yang diambil berarti orang ini kenal dengan komunitas gitu. Meskipun saya bukan komunitasnya, tapi saya kenal dan saya dekat dengan mereka gitu. Ya saya termasuk dipilih untuk menjadi PE ya secara tidak langsung kan karena saya kenal dengan mereka gitu. Kayak gitu. Jadi ya saya outreach, saya kadang-kadang bagikan alat pengaman gitu kan. Ya pokoknya semua yang berbau-bau tentang itulah. Alat pengaman apa itu? Alat pengaman itu yang balon. Ya. Aku masih balita jadi masih di bawah 50 tahun ya. Ya. Ada bagi-bagi apalah itu yang bersifat itu pencegahan, informasi, kemudian berarti itu dikasih ya? Ya. Maaf ya, misal seperti kondom gitu ya. Terus dan lain sebagainya kayak gitu juga. Iya, ada media KIE, yaitu yang kayak buku saku, buku pandu, buku apa itu materi KIE yang kayak yang aku bilangnya kayak stiker gitu kan. Kayak informasi gitu. Dan edukasi gitu ya. Ya terus apa namanya? Itu berisi tentang kesehatan, ya, pencegahan. Betul. Misalnya ya tentang bahaya HIV gitu. Apa kan HIV tidak perlu ditakuti gitu kan. Terus ada lagi jangan jauhi orangnya tapi jauhi virusnya gitu ya. Di situ ada pesan-pesan yang saya bilang sih ya lumayan banyak gitu ya. Kan nantinya kita kan kalau udah kita ngobrol, udah orang ini udah ngerti biasanya mereka kayak itu antri aku VCT dong gitu. Ada VCT itu kan volunteer counseling test ya. Sebentar. Jadi tugas Kak itu kasih itu seperti brosur, seperti buku saku, stiker. Terus ada juga pengaman seperti itu, terus stiker gitu. Itu ke orangnya langsung, terus ada juga stiker yang dipasang-pasang di pangkalan seperti itu. Itu yang buku-buku saku atau apa itu tentang masalah ini ya, HIV/AIDS, bahaya, terus pencegahan atau apa gitu. Semuanya tentang itu. Semuanya tentang HIV, nggak ada yang lain karena untuk apa namanya ini ya pencegahan gitu. Betul, terus mereka harus bagaimana gitu. Isinya tentang seperti itu. Iya, kayak gitu ya. Nah, terus informasi. Ini pertama Kak Ito masuk ngasih seperti itu, ada yang nggak mau nggak? Ada yang menolak nggak? Ada yang Alhamdulillah sih nggak ada yang menolak. Ya mereka itu memang ya itu tadi karena kitanya sudah kenal, sudah dekat ya, jadi kan enak gitu loh ya. Misalkan saya kasih ya, walau mau dipakai atau enggak itu urusan dia ya. Yang jelas saya hanya mengingatkan kesehatannya aja gitu. Kasarnya itu meskipun dia nggak dipakai atau dipakai saya nggak tahu, tapi dia menerimanya itu dengan senang gitu. Kan butuh waktu yang panjang juga ya. Kalau apalagi kalau misalnya kitanya belum kenal terus tiba-tiba kita di situ berbicara masalah HIV, kadang-kadang mereka takut gitu kan. Jadi ya memang perlu perjuangan. Betul, kita beradaptasi, mengenal orang itu gitu kan. Ya seperti jadi nggak bisa seradak-seruduk ya. Nggak bisa. Iya. Kita mau ini maksa juga kamu harus, nggak bisa juga. Ini kan maksudnya kita memberi informasi gitu ya, bukan kita kan, lagi apa berarti gitu. Kan itu ya, berarti ya tetap butuh perjuangan ya. Pasti pasti. Banyak banget. Saya ditawarin ada seseorang lah yang sampai dengan saat ini beliau berjasa banget untuk hidup saya, untuk hidup Iin gitu ya. Semua dari Allah, dari Tuhan, tapi beliau adalah perpanjangan tangannya gitu. Saya ditawarin, Kak Ito, ini kan saya juga dekat dengan teman-teman transpuan ya, Wadia ya. Saya dekat dengan mereka gitu. Tadi apa transpuan? Transpuan ya, ya bahasa lainnya lah ya. Bahasa orang bilang waria gitu ya, kan. Kalau orang umum kita kayak saya awam kan taunya waria gitu. Betul, ya. Kalau di situ transpuan. Ya transpuan. Terus
kebetulan ada di Semarang, LSM namanya Geraha Mitra. Itu memang di situ memang khusus mendampingi waria. Kalau pada masa itu memang iya, kalau LPPSLH mendampingi BPS-nya, terus Geraha Mitra mendampingi waria, terus ada lagi nanti di Solo YMA segala macam itu mereka dengan banyak ya, komunitas ya? masing-masing. Nah itu saya masuk di LSM Geraha Mitra gitu. Ya, saya bukan komunitas tapi saya dekat dengan komunitas. Jadi kenal kan ya? Iya, kan otomatis jadi kenal ya. Kan kami kalau nggak salah berapa ya? 8 kota apa ya yang di Geraha Mitra itu. Saya kan dari kota Kabupaten Banyumas gitu. Misalkan dari Semarang ya waria, yang dampingi ya waria juga gitu. Dari kota manapun, Banyumas aja yang perempuan. Apa gitu. Ya? Antik nih gitu ya? Iya, oh iya ya. Jadi barang antik nih. Iya, terus ya teman saya yang beneran perempuan ini asli. Apa perlu pembuktian? Nggak tahu. Iya, kayak gitu. Jadi jadian bukan? Bukan dong. Iya, kayak gitu. Terus saya kan untuk wilayah Kabupaten Banyumas, iya di situ. Ya sebenarnya sama sih ya, yang informasi yang saya berikan sama dengan untuk yang mbak-mbaknya tadi juga sama. Kan kita bicara kontennya kan HIV/AIDS gitu ya. Terus ya berarti sekarang ganti ke yang transpuan itu. Ya, dan apa transpuan tadi saya salah? Enggak bener. Oh iya. Ya kalau memang itu nggak perlu memaksakan diri, waria aja nggak apa-apa. Mereka teman-teman saya, saudara-saudara saya itu baik semua gitu. Saya yang tahu persis. Jadi ya maksudnya saya dekat dengan beliau-beliau gitu. Sampai banyak yang sudah seperti saudara saya sendiri gitu dengan waria itu gitu. Saya kan sakit hati kalau waria disakiti, bener. Oh gitu? Iya. Di kampung dulu saya sering berantem kalau ada waria yang kayak macam dizolimi lah ya gitu ya. Ini bahasanya keren banget sebenarnya. Ya intinya itu. Di kampung gitu. Iya. Saya yang nggak terima gitu loh. Nggak rela gitu. Iya, nggak rela. Iya. Jadi terus? Ceritanya sakitnya aku sih. Itu kalau yang ke teman-teman waria itu juga ini kasih buku saku sama. Iya. Berarti yang mbak-mbak tadi itu lepas sudah apa masih? Masih. Oh masih, tapi tambah lagi iya. Sama yang waria ini. Jadi gini, kalau kita bicara tingkatan itu gini, pas saya menjadi PE itu saya ya sama teman-teman mbak-mbaknya yang tadi itu, kemudian di atas ceritanya naik sedikit, pangkatnya naik sedikit ceritanya. Gitu. Jadi setelah PE di atasnya itu ada PL. Saya di Geraha Mitra itu udah jadi PL ceritanya. Jadi tambah tugas. Kalau ketika sudah di Geraha Mitra, sayanya jadi PL. Jadi nanti saya punya PE akhirnya gitu. Oh gitu. Gitu. Ya berarti sudah naik tingkatannya ya. Jadi nggak pastinya jadi tugasnya tambah ya. Tadinya cuma ke mbak-mbaknya, terus tambah ke sama yang waria ini gitu. Iya. Terus kalau yang dari yang waria itu penerimaannya sama? Apa lebih susah atau lebih maksudnya maksudnya gitu. Saya masuk ke mereka. Wah, ya saking gampangnya kalau tapi kalau dikasih hal yang seperti itu bimbingan mudah gitu. Karena kalau teman-teman waria itu kan punya jam terbang ya. Mobilitasnya tinggi ya. Aku nggak tahu. Iya, jadi gini, dan ini ya, satu yang pengen saya bilang bahwa waria itu teman-teman saya, saudara-saudara saya malahan itu sebenarnya orang pinter-pinter. Saya justru banyak belajar dari beliau-beliau ini. Kan sering di rumah itu ya, sering kita cerita politik, cerita artis, kadang-kadang ya pokoknya kita masing-masing yang lagi viral apa itulah. Yang nggak ada yang rewel gitu kan? Nggak ada. Iya, baik-baik semua, anak-anaknya baik semua. Gitu ya? Iya. Jadi pengen punya lagi gitu. Gitu. Kapan atuh? Kalau saya mau cerita ke kamu itu nanti 3 hari 3 malam nggak selesai. Nggak 30 hari 30 malam? Iya, mendekati itu. Ya kalau masih juga terpaksa 30 hari. Iya. Tapi
ada nggak, tetap ada nggak kendalanya atau ada nggak masalah-masalah yang muncul gitu kan? Oh iya, suka duka banyak, gitu. banyak. Ya ada beberapa yang bikin saya sempat blank juga, gitu. Blanknya itu karena apa biasanya? Blanknya itu ya ketika ada teman sakit misalnya. Sakit? Teman sakit gitu kan. Ini kita bicara sakit ya, bukan kemana-mana gitu. Terus blanknya kenapa? Ya kan mereka harus dibawa ke rumah sakit, harus diobati. Sementara sementara mereka nggak punya identitas, nggak punya KTP, keluarga juga jauh dan tidak bisa dihubungi. Ya uangnya minus lah ya, nanti kalau kita misalkan mau dimasukin di umum ya duitnya dari mana gitu kan. Ya Jadi, akhirnya itu masalah ya. Ya, jadi ya saya nggak sendiri ya, saya banyak teman juga, nanti saya koordinasi dengan mereka, saya sharing ini bagusnya seperti apa gitu. Ya pilihan yang paling terpilih ya memang saya masukkan si pasien ini si ke rumah sakit gitu kan. Nah, nanti di rumah sakit itu ya karena memang sebenarnya bukan hati nurani saya tega atau apa ya, tapi karena daripada dia nggak diobati gitu ya. Karena apa ya, saya kadang dicapnya itu ya gepeng aja lah, nggak apa-apa gitu kalau memang itu yang harus. Bentar, berarti itu dimasukkan ke gepeng gitu Ya karena nggak ada identitas gitu juga ya, yang jelas ya nggak ada yang mau bertanggung jawab untuk bayar juga, jadi kan bingung gitu kan. Nah akhirnya dimasukkan ke gepeng ya, kita tetap masukkan ke rumah sakit. Setelah itu biasanya saya kasih nomor HP saya ke rumah sakit kan, saya dihubungi nanti gitu kan. Ya saya bilang yang penting ditangani dulu, nanti kita mau gimana gitu kan. Tapi nggak apa-apa itu dimasukkan. Nggak apa-apa, rumah sakit nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ya, saya juga pertamanya mohon izin dulu gitu kan. Itu teman saya yang sakit itu saya mohon izin, bukan saya lagi ngapain kamu, enggak, tapi memang kamu lagi sakit dan kamu harus diobati dan kamunya tidak punya identitas, persyaratan untuk itu ya terpaksa kamu saya giniin, gimana, nggak apa-apa gitu. Yang penting dianya juga diobati. Ya alhamdulillah kalau dianya mau gitu kan. Kalau misalkan ya selama ini sih belum ada yang nolak sih. Mereka itu ya udah terserah Kak, itu bagaimana baiknya aja kayak gitu ya. Kita kan seneng ya, soalnya kadang kita nolong juga kan belum tentu diterima sama itu karena maksudnya baik tapi betul, ya. Tapi ada yang pernah tersinggung? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Mereka, walaupun saya tahu nggak perlulah saya izin ke dia udah pastinya mau gitu kan. Tapi saya tetap pakai etika, tetap pakai, saya menghargai bagaimanapun dia gitu. Saya tetap hormati hak-haknya gitu ya gitu. Rumah sakit ya, ke rumah sakit, terus saya biasanya nih ke RT minta surat domisili bahwa saya menemukan teman saya lagi dalam keadaan sakit. Dia nggak punya saudara, dia nggak punya KTP, ya dia nggak punya uang juga gitu kan. Iya ya terus terang aja ya kan. Udah gitu RT bikinin, nanti saya minta stempel ke RW. Jadi RT, RW, terus kelurahan, kecamatan, puskesmas, biasanya juga ke dinas sosial juga, nanti pernah juga ke dinas kesehatan kabupaten, ke DKK gitu. Nanti udah itu gul, saya tinggal kasih ke rumah sakit Margono gitu ya. Jelas saya tidak sendirian. Banyak teman-teman yang bantu, banyak dinas-dinas yang peduli dengan kaum kami gitu ya. Jadi ya alhamdulillah. Jadi ya kalau yang rumah sakit ya urusannya seperti itu tadi. Rutenya itu seperti itu tadi. Jadi kendalanya itu, blanknya itu ketika mereka sakit, mereka nggak punya identitas gitu ya, terus nggak punya duit juga gitu. Itu parah itu. Jadi mungkin memang di situ itulah ya, jadi tantangannya ya, tantangannya dan jadi pekerjaannya. Betul, jadi seperti babysitter gitu ya. Terus ya memang semua apa ya, panggilan ya. Saya bukan karena pas lagi ada di LSM, enggak ada pun pas sama saya pernah lagi off atau sekarang saya udah resign, itu tetap biasanya saya itu kalau ada apa-apa itu saya yang dicari tetap. Kalau ada yang lagi butuh, ya misalkan gitu, saya tolong selama saya bisa ya. Entah tenaga, entah pikiran, entah apa gitu, apa yang bisa saya lakukan ya akan saya lakukan gitu. Terus mereka ini apa? Nanti kalau sudah sakit ada yang ini nggak langsung kapok, atau mungkin saya di sini sakit saya pulang atau gimana gitu? Kayaknya
mereka nyaman ya dengan di Purwokerto ya. Jadi ya ketika sakit terus pulang dari rumah sakit ya bla 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 sebentar kemudian dia aktivitas lagi kayak gitu. Ya kan memang dia kan butuh biaya hidup ya kan, dia sendiri ya kan, mau minta sama siapa misalnya gitu kan. Ya mau tidak mau ya mereka cari uang lagi aktivitas gitu lagi ya. gitu. Tapi ada nggak ini panggilan untuk berhenti kayak gitu? Enggak, saya bukan kapasitasnya di situ. Saya hanya di maksudnya dari pihak lain gitu. Enggak sih. Teman-teman ada yang mungkin berhenti ya atas inisiatif sendiri. Iya. Tapi ada nggak cerita yang kayak itu masih berkesan gitu ngurusin anak teman-teman apa anak-anak tadi seperti itu iya. Itu gimana, ada nggak yang berkesan gitu? Ada, banyak banget ya, banyak banget. Cuman yang memang sampai sekarang itu saya masih kayak mimpi, saya masih kadang rindu orangnya ya. Ini yang satu namanya Ayu itu ya. Ya tiba-tiba lah gitu dia pernah sakit, terus ya tetap aja kan harus saya berkibar lagi gepengnya gitu. Iya. Ini anak ini jadi gini. Antiknya apa? Antiknya gini ya. Dia kalau misalkan aku mau pulang lah gitu. Aku mau kemana gitu. Iya. Pulang kampung. Nanti enggak pulang kampung, dia orang Medan jauh. Misalkan Jakarta apa Jogja apa Solo apa gitu ya. Apa Tegal misalkan. Katanya gitu. Beda kota aja gitu. Nanti iya. Kita itu hujan-hujanan, pernah dia pengen ke Jakarta katanya. Kami berlima kalau nggak salah. Aku yang gendong-gendong apa itu rangsel, ada yang bawa ini, bawa itu. Koper. Ya, iya. Terus apa namanya si Ayunya pakai becak gitu. Nanti becaknya 3 kayak orang mau pergi haji gitu. Buat barang-barang dia banyak banget. Iya. Apa lamaran gitu ya. Tahu-tahu nanti dia pulang. Pulang lagi. Ngomong lagi ke sini lagi. Ketemu aku lagi gitu kan. Gitu. Iya. Akhirnya ke Purwokerto lagi. Tetap dari mana akhirnya tetap dia ke sini. Datang lagi ke saya gitu ya. Udah gitu pas itu mungkin dia udah pengen pulang gitu ya. Memang sih dia pernah bilang pengen pulang, tapi ya silahkan, lebih baik itu kan kalau emang dia pengen pulang gitu. Tapi dia nggak ada uang, itu ya memang masalah umumnya di situ gitu. Tiba-tiba pagi-pagi dia datang, Kak Ito, aku kayaknya pengen pulang aja loh ke Medan gitu. Terus Ayunya pengen pulang gitu. Iyalah gitu. Mungkin dia udah capek ya. Udah hayati lelah bang gitu mungkin. Berada di titik jenuh gitu kan. Tapi gak punya apa-apa. Saya gak punya uang, gak punya apa. Iya. Iyalah tahu banget saya juga kalau masalah punya uang. Gak usah ngomong juga aku tahu. Gak usah ngomong. Terus? Iya. Nah terus udah gitu. Ayunya sakit kan waktu itu ya. Ya sakit lah sakitnya dia gitu. Terus. Enggak sih. Cuman dianya katanya lemes, buat jalan susah segala macam ya, mungkin ngelemes gitu ya. Udah, saya biasa masukin lagi ke Margono, udahlah ya itu tadi ya, bla bla blanya udah. Rumah sakit Margono. Saya sama teman-teman, sementara Ayu di rumah sakit, saya sama teman-teman itu kalau orang Banyumas bilang itu tole-tole ya. Sumbangan sukarela gitu. Cari ini ke sana ke sini gitu ya. Iya, sama teman-teman. Ya, teman-teman siapa aja lah yang peduli sama Ayu juga kan. Ayu juga anaknya kan secara pribadi kan juga dia baik ya. Ya orang baik kan akan menuai kebaikan juga gitu. Jadi ada dari dulu itu ada KPA, Komisi Penanggulangan AIDS. Ya sekarang juga mungkin masih zaman dulu yang ngasih, terus Dinas Kesehatan Kabupaten DKK ngasih, terus Dinas Sosial ngasih, teman-teman juga banyak yang ngasih gitu. Kebelilah tiket. Tiketnya 400 itu waktu itu ALS sih. Yangnya lagi udah nggak punya tempat tinggal, nggak punya kos-kosan, makanya saya taruh dulu di rumah sakit. Juga emang sakit sih, gitu. Jadi sementara Ayunya di rumah sakit, saya di luar cari-cari dana, kemudian terkumpul itu aku beli tiket, aku beli kebutuhan logistik dia, gitu. Jadi aku tuh belanja itu malam itu kayak orang mau jualan. Mau buka warung. Betul. Itu aqua botol yang besar itu ada kali 6 apa 8. Bayangkan. Terus? Semua kebutuhan dia udah aku siapin. Semua pokoknya gitu. Itu emang sengaja aku taruh sama Ayu. Yang 2 kantong plastik itu besar itu. Tapi barangnya Ayu, aku masukin, aku minta tolong si abang itu ke atas gitu. Abang yang petugas busnya itu, krunya bis itu ke atas. Soalnya ini suka kabur di tengah jalan gitu kan. Jadi aku siasati kayak gitu. Nanti udah mau ke mana terus pulang lagi gitu ya. Hobi kan kayak gitu. Udah jadi tank jam 12. Emang saya udah ditelepon sama Rumah Sakit Margono, Kak Ito ini atas nama Denny Barus, dia orang Batak juga ya, marganya Barus.
atas nama Dini Barus ini sudah boleh pulang gitu. Oh iya, saya lah sama teman-teman jemput bareng gitu. Yaitu Ayu juga orangnya baik. Dilalah aku cari itu juga gampang. Gitu sampai dinas sosial, dinas kesehatan ngasih gitu kan. Tuh, jadi ya ceritanya berpelukan menangis haru biru gitu ya. Teman-teman semua nangis semua. Pokoknya kayak drakor hari itu hari nangis sedunia. Iya, betul mirip-mirip drama Korea. Terus aku nggak tahu ini air mata buaya atau air mata apa gitu. Nah terus udah gitu aku nggak ikut aja. Iya, udah gitu kan dari rumah sakit. Sebenarnya saya sedih. Dia langsung ke agen bis, agen bis ALS ya, di belakang udah nggak ada kos-kosan juga sih. Semua bareng Ayu, semua itu busnya berangkat jam 5 sore. Kita dari itu udah jam 12, 5 jam aku tidur di agen sama temen-temen nungguin bus ALS itu. 5 jam, ya ngantuk, ya lapar, ya segala macam, ya panasnya segala macam gitulah. Tapi nggak apa-apa. Tapi aku nggak nanya. Ya nggak nanya, tapi ya aku pengen ngomong gitu. Terus sama Ayu aku nanti udah banyak biaya balik lagi. Iya. terus jadi emak ayamnya repot. Enggak, ini bercanda. Ada ya kebijaksanaan dari dinas sosial itu ngasih surat ya, kayak semacam surat apa sih ya? Surat jalan. Ya maksudnya kayak surat rekomendasi apa ya, nanti misalkan Ayu kenapa di Medan misalkan, ya bisa ke dinas sosial kota Medan gitu ya. Itu bagus gitu kan. Kak Ito, aku nggak bakalan lupa sama Kak Ito. Kak Ito juga nggak bakalan lupa sama Ayu. Kita semua sayang sama Ayu gitu kan. Yang di bawah-bawah teman-teman banyak ya nggak naik, cuma aku yang naik gitu. Itu teman-teman pada nangis, dada gitu sambil nangis gitu. Ya akhirnya nangis semua judulnya. Iya. Udahlah, jalan lah kan, busnya jalan, udah. Ya bismillah ya, mudah-mudahan selamat gitu. Iya. Nah, kalau nggak salah itu hari Senin. Aku tuh udah punya nomornya si abang kondektur itu, tapi di hari Selasa ini aku tuh mau kayak paranoid gitu loh. Karena apalah si Ayu suka turun di jalan gitu. Pikirku gini, meskipun kopernya udah aku taruh di atas, bisa saja dia cuma pergi dengan orang aja gitu loh, dengan apa yang dia pakai gitu kan. Saya kan ketar-ketir lagi akhirnya kan. Terus teman-teman saya bilang, kakak udah ini belum, udah kontak sama kondekturnya belum? Belum ya, aku paranoid, gue bilang gitu. Udah kakak ini aja ya, telepon gitu ya. Tapi aku takutnya udah daripada takut-takut terus gitu kan. Ya dah, bismillah aja aku telepon si abang kondektur itu, Bang. Oh masih ada toh, alhamdulillah. Aku tanya lagi, abang sekarang posisi abang udah di mana gitu? Oh saya udah di Lampung itu. Udah alhamdulillah lagi, kan udah nyebrang lautan, dia nggak mungkin turun kan kayak gitu. Ini si Ayu, aduh tapi dia baiknya minta ampun, baik. Terus setelah itu ada kabar dia gimana gitu? Oh nggak ada sampai sekarang. Iya, karena ada nomornya. Nggak pegang HP ya, waktu itu juga belum HP banget sih ya. Oh gitu ya. Iya. Ya bagaimanapun dia sekarang, ya saya berdoa mudah-mudahan yang terbaik buat dia gitu. Malah ada ya itu, udah ini ya, almarhum ya. Kalau dia tuh sudah pernah kuliah, ambilnya di fakultas kedokteran, tapi yang untuk dokter mata gitu loh. Dia pernah cerita ya. Terus kutanya, kak kenapa terusnya kak gitu? Biasalah berondong gitu kan. Iya, emang kalau udah soal cinta ini susah ya, sampai dikorbankan juga yang kuliah. Sayang banget gitu ya. Si Waria ini kan punya pasangan ya kan, pastinya kan cowok gitu juga gitu. Kemudian cowoknya entah nggak tahu kenapa gitu tiba-tiba hilang, tiba-tiba pergi, nggak ada ngomong, nggak ada pamit gitu. Akhirnya ya dia merasa ya hampa lah gitu. Ya itu bukan gender itu, kalau hati kan kita nggak bisa. Ya maksudnya kalau saya kan orang awam gitu ya, jadi ternyata seperti itu gitu ya. Dahsyat gitu. Ya, gitu. Mungkin kayak itu ya, bener kayak lagunya yang Naif itu ya. Bila kau mati, gitu. Kau harus mati karena sudah cinta sejati sih ya. Ya, gitu ya. Kayak gitu. Banyak banget kalau mereka tuh kocak-kocak. Udah pokoknya hidup dengan mereka itu kayaknya awet muda deh. Makanya kamu kalau pengen awet muda resepnya itu. Aku berteman dengan mereka dulu ya, nanti awet muda gitu ya. Awet muda. Banyak nggak dari mereka yang terkena HIV? Ya ada sih. Kalau bilang banyak kan takutnya saya salah ya. Ada gitu. Ada. Tapi ada yang kemudian mau berobat. Oh iya, pasti open status gitu. Ya. Open status ada. Ya. Kan gitu. Kan mereka kan nanti kan ada biasanya kalau saya antar teman terus ini mau didampingi siapa, biasanya misalkan Kak Ito gitu. Nah nanti kan saya dampingi. Tapi mereka kebanyakan gitu. Tahu nggak kalau
resikonya gede loh kalau seperti itu ya gitu. Ini resiko kita tuh besar nih untuk HIV/AIDS gitu. Kebanyakan tahu. Ya ada sih yang tahu. Ada ya. Tapi kadang-kadang tapi mungkin ada juga yang nggak maksudnya nggak mempermasalahkan gitu atau gimana? Iya, nggak mempermasalahkan. Kebanyakan. Iya, kebanyakan kayak gitu. Ya kalau misalkan ini pencegahan itu kan misalkan satu aja pakai kondom gitu misalkan. Maaf, bentar. Maaf. Mereka nggak mempermasalahkan itu biasanya karena apa ya? Ya kalau soal itunya saya nggak tahu ya, mungkin mereka yang tahu lah kenapa gitu. Ya seperti ketika misalkan saya sering mendapat temuan itu misalkan pakai kondom gitu kan, ya mereka kan pada cari uang gitu ya, cari rezeki gitu kan. Kak nanti ininya nggak mau, kliennya nggak mau gitu. Sementara saya kan butuh uang ya, kita nggak bisa ngomong apa-apa kalau udah larinya ke situ. Ya karena ya tapi itu cerita dulu ya. Kalau cerita sekarang udah pola pikirnya juga sudah berbeda ya. Jadi banyak yang memang dari luar kota aja sering minta pengaman itu ke saya. Sampai saat ini saya mengapresiasi sekali dengan itu. Jadi gini, kenapa ya? Kesadaran mereka itu sudah terlihat, sudah tinggi gitu, maksudnya itu. Jauh dia. Hujan kadang-kadang Kak. Ada ini kalau aku buka inbox nanti kamu tahu. Terus ini Kak Ito, menurut Kak Ito ya, hikmah yang bisa diambil dari kemarin pekerjaan mendampingi, bahkan mungkin sampai sekarang ya, sampai sekarang masih ada yang minta didampingi lah istilahnya. Oh iya. Itu gimana? Iya. Buat saya sih ini kita bekerja dengan hati ya. Ini pekerjaan kalau saya bilang itu ya lebih kemanusiaan ya gitu. Kemanusiaan itu kan kita tidak harus terikat dengan apapun ya gitu. Kalau saya bisanya begini ya akan saya lakukan gitu. Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman atau buat saudara-saudara Kak Ito di komunitas gitu? Iya, ya saya sih pesannya ya tetap kita hanya menghargai bahwa dia sedang menjalani takdir hidupnya ya. Jadi terserahlah dia mau bagaimana itu urusan dia. Tetap saya hanya ada di level kesehatan dia ya, di porsinya saya itu cuman itu. Tetap rajin visiti, tetap jaga kesehatan, tetap ya karena mereka juga sudah tahu kalau misalkan ini HIV ini akan seperti mereka kan sudah tahu lepas dari masalah apapun ya. Iya, begitu saja. Ya. Jadi lepas dari masalah apapun. Tapi Kak Ito seneng. Kenapa? Bekerja di ini. Komunitas ini kemudian seneng. Saya senang karena ya saya nyaman loh di situ. Saya nyaman dan saya memang tidak usah saya di LSM juga memang saya sudah dengan mereka gitu. Jadi waria adalah saya adalah waria bukan? Tahu. Iya, meneket lehe gitu ya. Gitu. Ya kami ngomong, orang kadang nggak ngerti kalau orang yang awam gitu, misalkan kamu tak aja ke tempat saya ada waria, aku ngomong kamu melongo. Iya, karena sudah nggak tahu ya. Posting. Kalau saya gitu. sudah terbiasa jadi apa? Iya itulah kayak gitu. Ya. Asik sekali ngobrolnya kali ini dan saya kembalikan ke Anda masing-masing. Seperti Kak Ito tadi bilang, kita semua sudah menjalani takdir kita masing-masing. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi ya Kak Ito. Sampai jumpa kapan-kapan lagi. Pokoknya cucok duta deh harus. Amin. Cucok duta deh. Amin. Semoga teman-teman sehat semua. Penyiarnya juga sehat. Jadi nanti bisa ngundang lagi saya walaupun nggak jelas. Gitu. Iya. Kita lurus loh, nggak bengkok loh. Dibengkokin aja. Oke. Ya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.